شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil ar-rahmanir rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah fi surati Ali Imran. Shadaqallahul adim. Wa ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Setelah kita memuja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai lupa setelah itu kita bersolawat kepada Rasulullah. Tanpa beliau, keberadaannya, kita tidak bisa menjalankan Islam dengan sempurna. Mudah-mudahan sholawat salam selalu terkirim, tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Tema yang diberikan kepada saya pagi ini dengan schedule jadwal tiap kuliah subuh adalah, temanya itu sebaik-baik umat. Itu temanya. Bapak bisa cek di jadwal yang ada. Di ayat yang tadi saya bacakan itu menjadi dalil, menjadi referensi yang sangat akurat, dan insya Allah itu tidak hoak. Karena sekarang ini di sana sini banyak terjadi berita-berita, statement, pernyataan yang tidak bersumber. Kalau sudah Al-Quran ini sumbernya dijamin itu super akurat, kebenarannya absolut, termasuk statement Rasulullah bahwa pintu-pintu langit di saat Ramadan datang, termasuk pintu-pintu surga di saat Ramadan datang, itu real, terbukti. Dibuka seluruhnya oleh Allah pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga. Itu akurat. Yang mengucapkan adalah seorang maksum, Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Super akurat. Hanya kadang-kadang kita terlalu dolim. Allah tidak pernah berbuat dolim kepada hamba-hambanya. Rasulullah pun juga tidak pernah berbuat dolim kepada umatnya. Tapi umatnya ini yang kadang-kadang tidak membalas jasa kebaikan Allah dan kebaikan Rasulullah. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Itu yang sering saya sampaikan di beberapa pengajian. Selama-lamanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah berbuat dolim, berbuat aniaya kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Tapi manusia itu sendirilah yang berbuat dolim kepada Allah. Coba Bapak, Ibu,
sampai Ibrahim bin A'dham, seorang sufi kelahiran Afghanistan, sangat terkenal itu. Silakan wahai santri-santriku dimanapun dan kapanpun untuk berbuat maksiat dimanapun dan kapanpun, sampai begitu, karena saking capeknya kiai ini, ulama ini, Syekh Ibrahim bin A'dham. Tapi kalian harus menembus 5 perkara. Kalau ini kalian bisa menembusnya, silakan berbuat maksiat. Ini masalah umat yang terbaik. Nanti saya kupas, monggo agak sabar. Saya teruskan, Bapak. Dalam kondisi saat seperti ini, orang berbuat kemaksiatan itu menjadi benar. You understand? Mengapa? Karena diamnya orang-orang yang soleh. Kebijakan yang tidak benar menjadi dianggap benar. Monggo, saya minta jenengan bertahan, jangan pulang dulu, mumpung Allah membuka pintu-pintu langit. Ayo menjerit, berdoa. Itu maksudnya berdoa. Allah membuka pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu surga, lalu lalu menutup pintu-pintu neraka serapat-rapatnya. Belum cukup, Allah kemudian merantai, membelenggu setan-setan. Belum cukup, lalu Allah membuang setan-setan itu ke laut. Wa yudhabu bihim ilal bihar, kata Rasulullah, dibuang ke laut. Kurang apa kita? Ini masih start, masih awal-awal Ramadan. Tolong, saya mohon jangan pulang semua. Kalau pulang semua, saya ikut pulang. Kalau sebagian ada hajat-hajat lain, monggo. Kita tidak boleh membantah itu, ada keperluan, monggo. Tapi jangan keluar semua. Dan jenengan duduk di sini ini, kata Rasulullah, nafasmu adalah zikirmu di saat Ramadan seperti ini. Ngantukmu, tidurmu, itu kata Rasulullah ibadah. Apalagi tidak tidur. Ini ada survei, Pak. Mudah-mudahan ini survei ini salah. Ketika ada pengajian, itu kalau ada yang mengantuk, itu cepat mati. Mudah-mudahan survei ini salah. Artinya apa? Jenengan ini di saat sudah niat mendengar ceramah, ayo, bahkan didengar secara jeli, supaya nanti enggak terjadi kesalahpahaman. Kan orang mendengar pengajian itu kan ada 2 sosok manusia. Orang yang bijak merenung terhadap ceramah itu, nggak gampang emosi. Sedangkan orang bodoh tersinggung. Sehingga ketika sudah pulang pengajian, itu kemudian digoreng. Ceramahnya itu digoreng-goreng. Karena apa? Nggak mendengar. Tolong jenengan, Bapak, Ibu, ayo kita yang nyaman lah. Mumpung ini apa? Nafasmu adalah zikirmu, tidurmu adalah ibadahmu. Karena niat setelah tidur supaya semangat. Tadi disampaikan oleh imam kita, Pak Abidin, ya, ya, itu ada tamu, ya, nanti ada tamu dari mana tadi, Pak? Palestina, Masya Allah. Ya, itu silaturahim. Monggo, ayo kita ramekin masjid ini. Ini masjid ini besar loh, Pak. Monggo, di wilayah Perak Timur, Perak Barat. Nah, saya teruskan di ayat yang tadi saya sampaikan itu, kemudian yang disampaikan oleh Ibrahim bin A'dham, silakan Anda berbuat maksiat sebebas-bebasnya, silakan, asal bisa menembus 5 hal. Pertama,
Kalau kamu tidak bisa dilihat oleh Allah, itu yang pertama. Kira-kira kita bisa Pak berbuat maksiat lalu tidak dilihat oleh Allah? Impossible. Yang kedua, kalau kamu tidak makan rezekinya Allah, berani Pak? Silakan berbuat maksiat, silakan tidak sholat, silakan nggak puasa. Mau Bapak Ibu saya beri resep biar puasanya tidak cepat lapar? Mau? Sahur jam 10 esok. Namanya orang puasa itu pasti lapar, dan memang harus lapar. Tune up, dimasukkan ke bengkel Ramadan, masuk ke bengkel supaya apa? Enrayen setelah keluar dari Ramadan, supaya sehat. Profesor Hembing, orang yang puasa itu memblokir makanan bagi bakteri, virus, dan sel kanker. Luar biasa, apalagi bisa menambah jumlah sel darah putih. Jadi jangan nanti akan kebal, dibacok loh, tidak mati. Tidak mungkin Pak. Rasulullah aja ketika perang pun giginya apa Pak? Patah. Tapi kebal, tidak gampang kena penyakit. Apalagi ini penyakitnya kan sekarang kan, ini kan tinggal ibunya COVID kan. Ini kan Omikron. Insya Allah lebih aman, lebih bersahabat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan jamaah yang hadir ini dan yang tidak hadir, jamaah seluruh dunia kaum muslimin panjang umur, tidak mati-mati, matinya husnul khotimah. Saya percepat Bapak. Yang ketiga, silakan kalian berbuat maksiat sebebas-bebas kalian, kata Ibrahim bin Azam, selama kalian tidak berada di buminya Allah. Ayo mikir, mau jangan berbuat maksiat tapi ini milik buminya Allah, silakan keluar, jangan menempati buminya Allah. Masuk akal seorang syekh, seorang wali dari Afghanistan ini. Lalu yang keempat, silakan kalian wahai jamaah masjid mujahidin berbuat maksiat sesuka kalian, asal kalian di saat mau sakaratil maut minta sama malaikat Israel untuk ditunda beberapa hari. Syekh Ibrahim bin Adham ini sangat cerdas. Mau? Kira-kira bisa Pak? Israel tolong saya tundalah Jumat depan atau setahun lagi. Tidak mungkin. Lalu yang kelima, yang terakhir, silakan kalian berbuat maksiat sesuka kalian, asal kalian ketika mau diseret ke neraka, mari Pak kita mohon pelindungan, kita mudah-mudahan tidak sampai dimasukkan ke nerakanya Allah, amin. Orang ini ketika mau diseret ke neraka, kemudian orang ini bisa menebus dengan emas sebesar bumi. Ternyata Allah mengatakan tidak akan mungkin bisa karena sudah terlambat Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita berbuat maksiat. Termasuk ini Pak, ini yang masuk temanya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Mengapa kok baik? Karena kalian melakukan 2 pilot proyek, mengajak orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Jadi umat Islam ini adalah seharusnya menjadi umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, ukhrijat linnas, ukhrijat linnas, dikeluarkan. Jenengan ini dibentuk oleh Allah, ditampilkan untuk apa? Untuk semua manusia. Kalian ini sebaik-baik manusia. Karena apa? Kalian selalu mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian resikonya lebih berat mana Bapak Ibu? Mengajak ma'ruf lalu mencegah kemungkaran. Orang yang jujur
yang resikonya berat, bahkan bisa masuk penjara, adalah ketika mencegah kemungkaran, ketika mengkritisi. Nah, ini mulai harus cerdas, Pak. Ketika mengkritisi kebijakan yang tidak benar, ada yang berani? Kok sama-sama diam? Coba kalau ngajak orang sholat, ngajak puasa rasanya masih gampang. Kalau ngajak ada pemimpin lalu kebijakannya nggak bener, terus bisa sampein protes ke sana, berani? Penjara sudah menunggu. Sayyidina Ali maka mengatakan, Pak, mohon maaf, jujur, saya tidak pernah khawatir, saya tidak pernah ragu bahwa isinya dunia ini adalah ada hak dan ada batil, ada ma'ruf dan ada mungkar. Itu kata Sayyidina Ali. Tetapi yang saya khawatirkan adalah diamnya orang yang baik. Ada orang yang berani, tangkap. Bener, Pak? Dikatakan penebar kebencian, padahal ini kritik untuk kebaikan. Monggo, ayo bersama-sama. Padahal kata Allah di surat tadi itu, Ali Imran 110, kamu ini sebaik-baik umat. Cirinya apa? Karena selalu mengajak yang ma'ruf dan selalu berusaha untuk mencegah kemungkaran. Kalau penguasa dengan kekuasaannya, kalau ustadz dengan lesanya, kalau sudah nggak punya apa-apa, minimal dengan apa? Hati. Saya di mimbar ini, Pak, kalau menunggu harus sempurna, tidak akan ada orang yang berani untuk berbuat, untuk menyampaikan kebenaran. Makanya kita bersyukur ketika ada orang yang berani tampil di mimbar-mimbar untuk mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Sayyidina Ali, di dunia ini isinya ada Habil, Qabil. Di dunia ini ada isinya Ibrahim dan Namrud, ada Musa dan Fir'aun, ada Muhammad dan Abu Jahal, Abu Lahab. Itulah isinya dunia. Ada ma'ruf, ada mungkar, ada hak, ada batil. Dan jenengan kalau selalu mengajak yang ma'ruf dan selalu mencegah yang mungkar, kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi sinar cahaya untuk semua manusia. Mudah-mudahan dengan uraian ini saya simpulkan yang terakhir. Seandainya pemimpin, Pak, ini yang terakhir, seandainya pemimpin itu tidak dikritik, seandainya pemimpin yang dolim, Pak, seandainya pemimpin yang kebijakannya nggak benar, Pak, kemudian itu kita tidak boleh, katanya itu apa, Pak? Ghibah. Katanya itu apa? Dosa. Bagaimana dengan Allah menceritakan adanya Qarun, adanya Fir'aun, menceritakan adanya Haman? Berarti kita dosa? Enggak. Kalau pemimpin yang dolim seperti Qarun, Fir'aun, Haman, itu dibicarakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maaf, ini khusus pemimpin yang zalim, boleh dikritiki, boleh dinasehati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang Bapak hafal setiap hari itu, saking hafalnya sampai lali. Ketika dinasehati, tolonglah
ini kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak pro dengan rakyat. Ayolah kita pro sama rakyat. Dalam kondisi seperti ini rakyat masih banyak yang menderita, sementara anggaran-anggaran kalau bisa dialokasikan untuk ke sana dulu lah. Itu boleh kita mengkritisi seperti itu boleh Pak, boleh. Dalam negara demokrasi itu boleh. Itu Bapak bayangkan, kata Sayyidina Ali, ketika ada kezaliman di mana-mana, itu bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang yang baik. Sehingga kebijakan yang salah dianggap benar. Ini yang ngomong bukan saya Pak. Jadi nanti kalau mau nangkap yang Sayyidina Ali-nya. Jujur, mohon maaf Pak. Mohon maaf. Monggo lah jenengan. Di Mujahidin ini Pak, masjidnya sudah terlalu lama. Ayo perbesar persamaan. Ayo jangan diperbesar apa? Perbedaan. Kita rugi. Ya, yang puasa hari Sabtu monggo. Yang puasa hari ini monggo. Yang enggak bener yang enggak puasa, kan begitu. Karena sama-sama punya apa Pak? Argumentasi. Dulu muncul 4 madhab. 4 madhab ini orangnya tidak pernah geger, bahkan merasa pendapatnya itu bisa salah. Sekarang ini enggak Pak. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mungkin bisa lanjutkan di episode yang lain ya Pak ya. Kalau saya ngomong di sini terlalu jauh nanti saya khawatir dolim. Kan bisa saja kita jadi orang dolim. Wong semuanya kepingin sudah pulang kok saya masih ceramah terus. You understand? Ya mungkin juga Bapak punya hajat macam-macam. Okay? Ya Allah kita doakan Pak, orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Allah. Orang-orang yang sehat tambah sehat, panjang umur, tidak mati-mati. Ya matinya husnul khotimah. Itu Pak. Ya Bapak masih rindu dengan Ramadan tahun depan? Terus Pak. Amin. Begitu meninggal yang husnul khotimah. Seperti kisahnya Ustadz kita Bapak Abdul Aziz ya, meninggal di mana Pak? Di pengajian. Masya Allah, meninggal di pengajian. Nah orang yang ngantuk di pengajian itu insya Allah surga Pak. Sampai ngantuk sampai meninggal di pengajian. Ya tadi keliru itu Pak, keliru. Orang yang ngantuk cepat meninggal bukan, itu surveinya salah Pak. Justru orang yang ngantuk insya Allah panjang umur sampai ngantuk ngrungokno pengajian. Saya kira begitu Bapak Ibu. Insya Allah saya juga sahabat lama kok di sini kok. Saya lama di sini Pak, ngajar tuh hampir 30 tahun di sini kok. Dulu menggantikan Pak Turhan Badri ya, masih ingat kan? Ya, terus dan saya sudah pensiun. Ya, nanti dilanjutkan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita di Mujahidin ini nanti menjadi pemimpin yang hebat, yang soleh-solehah. Kalau perlu jadi presiden. Ya Pak, jadi menteri, tapi yang soleh-solehah gitu Pak. Sehingga negeri ini seperti almarhum Buya Nasir, Pak Nasir, yang membuat nama NKRI itu Pak Nasir loh Pak. Pak Nasir, masih kenal dengan Pak Muhammad Nasir? Itu yang memberi nama NKRI. Kok kemudian orang NKRI lupa sama yang memberi nama? Ya, jadi kita ini diberi hadiah oleh umat Islam. Umat Islam beri hadiah NKRI ini Pak. Kok malah umat Islam dipinggirkan? Nggak masuk akal itu Pak. Ini ada orang tangan-tangan yang tidak benar, yang ingin merusak. Jadi negeri ini Pak hadiah umat Islam atas berkat rahmat Allah Pak, atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu undang-undang yang masih absolut dan itu tidak boleh dirubah itu Pak. Itu naskah lama. Dulu dikenal dengan Piagam Jakarta, cuma dihapus ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu yang dihapus. Tapi kata Kiai waktu itu, walaupun dihapus,
karena ketuhanan yang Maha Esa masih ada, itu sebenarnya telah diilhami dengan kata-kata yang dihapus itu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya adalah memang ya kul huwallahu ahad, bahwa Allah itu adalah Esa. Kalau ada yang memahami agama lain, lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini Pak tidak salah. Kalau salah itu dari saya sendiri, kalau benar itu datangnya dari Al-Quran dan Rasulullah SAW. Mari Pak, mumpung masih ini kan orang puasa itu katanya doanya apa Pak? Gampang dikabulkan, apalagi dengan ngantuk-ngantuk Pak. Malaikatnya kasihan itu. Monggo kita berdoa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puja-puji milikmu ya Allah. Kirimkan sholawat salam kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu ya Allah. Kami ingin bertemu, ingin menatap wajah Rasulullah. Rasulullah yang cintanya kepada umatnya melebihi cintanya dirinya sendiri ya Allah. Kirimkan sholawat kepadanya ya Allah. Adada ma khalaqallah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami di mengawali awal Ramadan tahun ini ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya kaum muslimin muslimat yang ada di negeri ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, pemimpin dan rakyat ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, dan seluruh umat Islam di dunia ini yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, khususnya jamaah Masjid Mujahidin yang telah meninggalkan kami. Ampuni dosa-dosa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa adkhil jannata maswahum. Ya Allah, di saat kami nanti ini meninggalkan masjid ini menuju ke tempat tugas atau menuju ke tempat rumah masing-masing, kami mohon ya Allah, bukakanlah pintu langit rezeki. Ya Allah, bukakanlah pintu langit-Mu ya Allah, rezeki yang mudah, yang luas, yang banyak, yang barokah. Berikan pada kami semua kemudahan dalam urusan dunia akhirat, mendapatkan ilmu yang manfaat, kekuasaan untuk dapat menolong agamamu ya Allah, keterampilan, kecerdasan, kepandaian, kekayaan ya Allah, kesehatan jasmani rohani ya Allah, kesehatan jasmani rohani selama Ramadan ini khususnya dan di bulan-bulan berikutnya ya Allah. Panjang umur yang baik amalnya, meninggal yang husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, lebih sempurnanya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.